Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Ruang Sosio. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan senantiasa sehat. Di kesempatan kita untuk belajar dan ketemu di pagi hari ini. Salam semangat dan salam sehat. Sebelum kita mulai masuk ke pelajaran atau masuk ke materi, saya izin perkenalkan dulu tentang profil saya. Nama Afif Susanto, ya, saya lahir di Magelang 35 tahun yang lalu, status menikah, dan saya tinggal di Perumnas Bumi Arumsari Cirebon. Pendidikan terakhir yang saya tempuh, saya alumni dari Universitas Negeri Yogyakarta. Moto hidup buat saya adalah kita hidup sekali tetapi harus berarti. Pengalaman mengajar, saya pernah menjadi pengajar di Bimbel Primagama. Kemudian saya juga pernah mengajar di Bimbel GO. Kemudian saya diangkat PNS, penempatan pertama dulu di SMA 1 Karangwareng, ya, sampai tahun 2020 kemarin. Kemudian saya juga pernah menjadi instruktur untuk mata pelajaran sosiologi di tingkat kabupaten, tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Ya, itu sedikit pengalaman saya. Mudah-mudahan bisa menjadi perkenalan singkat dengan kalian, dan salam kenal dan salam belajar untuk kita semua. Pandemi COVID-19 ini menyebabkan sistem pendidikan berubah total di Indonesia. Salah satunya adalah kita belajar menggunakan media online atau tidak bertatap muka secara langsung. Tentu itu adalah sebuah kendala, tapi kendala itu bukan menjadi suatu alasan kita untuk tidak belajar. Untuk pertemuan kali ini adalah pertemuan pertama dan juga pengenalan singkat dulu tentang seperti apa saya, dan juga saya berusaha mengenal kalian meskipun hanya dalam menggunakan media online. Ya, ini ada sedikit pancingan dari saya, mudah-mudahan bisa membantu. Yuk, sama-sama kenali karaktermu. Seperti apa dirimu dengan menjawab beberapa pertanyaan singkat berikut. Kalau kamu bisa menjawab pertanyaan berikut dengan singkat, berarti minimal otak kita jalan atau kita berkembang. Meskipun kita di rumah, bukan berarti kita harus selalu bermalas-malasan, bersantai dan tidak mau berpikir. Oke, kita coba mulai. Pertanyaan pertama. Jika kamu hanya punya satu korek api, di saat cuaca sangat dingin, kamu masuk ke dalam suatu ruangan gelap dan dingin yang hanya ada sebuah lilin, lampu tempel, petromak, dan kayu bakar. Mana yang seharusnya kamu nyalakan lebih dahulu? Oke, coba jawab ya. Pertanyaan kedua. Seorang bisu pergi ke toko dan ingin membeli sikat gigi. Dengan menirukan orang yang menggosok gigi, ia berhasil menyampaikan keinginannya pada penjaga toko dan ia berhasil membeli sikat gigi. Berikutnya, seorang buta masuk ke toko itu dan ingin membeli kacamata hitam. Bagaimana cara dia menunjukkan keinginannya? Silahkan dicoba jawab. Kita coba ke pertanyaan ketiga. Dia tidak punya mata, tapi bisa membantu orang melihat. Apakah itu? Ya, oke. Silakan jawaban kalian bisa kalian jawab sendiri ya. Ya, pertanyaan tadi memang belum bisa menjadi sebuah indikator tentang karakter kita ya. Hanya ingin mengetes kecepatan otak kita, karena di masa pandemi ini kita akan cenderung banyak diem di rumah ya. Oke, kita akan lanjut ke poin inti yang nanti akan kita bahas. Silakan bisa diperhatikan. Pertanyaan ini mungkin sering ditanyakan oleh beberapa orang atau mungkin anak sekolah sendiri. Saya cuma mau tanya, menurut kalian sekolah itu penting nggak sih? Apa pentingnya sekolah gitu? Nah, di sini di pertemuan kali ini, di pertemuan pertama ini, coba kita bedah sebenarnya. Sekolah itu manfaatnya apa? Penting nggak sih sekolah itu? Ada sebuah perumpamaan yang pernah saya baca dari sebuah artikel. Lebih baik kita terbantai di meja pendidikan daripada kita terbunuh di meja kehidupan. Nah, itu adalah sebuah kutipan singkat dari sebuah makna hidup yang ternyata sangat dalam artinya. Oke, kita akan coba lihat
apakah sekolah itu penting buat kita, terutama buat kalian, dan apa kira-kira manfaat sekolah? Yuk, bersama-sama kita coba bedah. Mungkin selama ini banyak yang berbicara atau terpikir di otak kalian gitu. Sekolah tuh ngapain sih? Cuman gini-gini doang gitu. Apa sih sebetulnya manfaat atau tujuan pendidikan itu gitu. Nah, pernah nggak kalian coba menggali itu? Atau kalian pernah mendengar atau masa bodoh dengan pendidikan itu? Dan saya tidak berharap ke depan, terutama kalian-kalian yang memang sekarang duduk di bangku pendidikan, kalian tidak paham tentang sebetulnya apa sih tujuan sekolah gitu ya. Oke, berbicara tentang pendidikan, maka sosok inilah adalah sosok yang paling bertanggung jawab terhadap pendidikan di Indonesia. Ya, beliau adalah Ki Hajar Dewantoro, Bapak Pendidikan Indonesia. Tonton video ini sampai selesai ya. Insya Allah akan banyak hal positif yang bisa kalian ambil dan bisa menjadi salah satu paradigma baru kalian tentang pendidikan. Ki Hajar Dewantoro ini adalah seorang aktivis pendidikan yang sangat jenius pada zamannya. Beliau pernah kuliah dan menempuh pendidikan di Universitas Belanda, dan ilmu-ilmunya akhirnya beliau bawa pulang dan ditularkan, digunakan dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Kita akan bahas 3 poin penting yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro. Kita mulai dari yang pertama, dari hal yang paling pokok, yaitu tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro apa sih kira-kira? Apakah bikin anak pintar? Ya kan, kemudian nilai bagus, atau dapat ijazah biar langsung kerja? Bukan. Ternyata tujuan utama pendidikan adalah memerdekakan manusia. 2 poin penting dari manusia merdeka itu menurut Ki Hajar Dewantoro. Apa itu? Yang pertama adalah selamat jiwanya dan bahagia raganya. Jadi 2 poin penting dari tujuan pendidikan adalah menjadikan manusia yang selamat dan bahagia. Betul nggak sih kira-kira? Nah, semua mata pelajaran dan semua agama sepakat bahwa tujuan orang hidup itu sebetulnya 2 itu, yaitu selamat dan bahagia. Tujuan orang memiliki sesuatu kan supaya kita bahagia, di samping itu selamat. Jadi kita sepakat dengan itu ya. Iya, intinya dengan melalui pendidikan, Ki Hajar Dewantoro pengen mengajarkan kepada masyarakat bahwa lewat pendidikan itu orang-orang memiliki skill, memiliki keterampilan sehingga menjadi bekal mereka untuk bisa selamat dan bahagia hidupnya. Poin berikutnya yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro tentang pendidikan adalah 3 peran penting pendidikan, yaitu pendidikan itu memajukan dan menjaga diri, memelihara dan menjaga bangsa, dan memelihara dan menjaga dunia. Ketiganya adalah saling terhubung satu sama lain. Oke, contoh gampangnya gini. Kalian nih misalnya berhasil menjadikan diri kalian menjadi orang-orang yang merdeka, orang-orang yang bahagia. Kira-kira lingkungan sekitar kalian, keluarga kalian, pertemanan, atau orang-orang yang tinggal di sekitar kalian menjadi lebih baik nggak hidupnya? Nah, tentu lebih baik kan? Kalau misalnya nih, di sebuah daerah, keluarga-keluarganya adalah keluarga-keluarga yang bahagia, orang-orangnya baik, kira-kira daerahnya maju nggak? Kalau di sebuah negara, daerah-daerahnya maju, negaranya jadi maju nggak? Kalau negaranya maju, yang ngerasain efeknya siapa? Kita. Ya, semua dunia merasakan, rakyatnya juga. Semua itu terhubung, dan itu dimulai dari diri kita sendiri masing-masing. Memerdekakan satu orang adalah langkah awal memerdekakan satu keluarga. Memerdekakan keluarga adalah langkah awal untuk memerdekakan daerah. Memerdekakan daerah adalah langkah awal untuk memerdekakan bangsa. Jadi, kita percaya bahwa ketika satu orang terpapar hal-hal baik yang kita ajarkan, akan semakin baik bangsa ini. Dan semakin baik bangsa ini, ya semakin nyaman. Bahagia juga kan kita. Nah, sekarang kita harus berpikir bahwa bahagianya kita tidak harus dengan mengorbankan orang lain. Mari berubah. Mari menuju lebih baik untuk kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan tentunya bangsa kita. Lanjut esensi pendidikan berikutnya menurut Ki Hajar Dewantoro, ada 3 poin penting dalam pendidikan. Pendidikan itu setidaknya yang pertama adalah continue, converger, dan konsentris. Continue artinya berkelanjutan. Apa yang kita dapat hari ini merupakan hasil kerja keras kemarin. Nah, silakan kalian berpikir. Kalau kalian pengen mendapatkan sesuatu yang baik ke depan, ya sekarang harus mau untuk bekerja keras. Yang kedua adalah konvergen. Ilmu itu bisa dipelajari dari berbagai macam sumber.
Di era digital seperti sekarang, kalian jangan hanya berfokus pada satu titik saja, misalnya hanya berpusat pada guru. Kemampuan intelijen, kemampuan kalian yang bisa mengakses berbagai macam media, silahkan manfaatkan dengan baik. Dan yang ketiga, konsentris. Disesuaikan dengan kondisi kita masing-masing. Nah, belajar berbagai macam ilmu itu penting, namun harus disesuaikan dengan kebutuhan dan bakat kita masing-masing. Artinya, belajarlah sesuai dengan passion kalian. Cari yang paling nyaman yang membuat kalian berkembang dari bakat dan potensi atau kemampuan kalian. Poin berikutnya yang akan kita bahas adalah bagaimana sekolah mampu merubah paradigma hidup kita. Ya, sekolah idealnya harus membuat semua anak bisa semua mata pelajaran. Tapi apakah mungkin? Ya, sebetulnya idealnya begitu ya. Kalian harus mampu menguasai semua mata pelajaran. Tapi, ayo coba kita bedah. Nah, dari mata pelajaran sosiologi ini, ada beberapa hal yang mungkin nanti ke depan akan saya coba. Intinya, belajar itu harus mau untuk berani berubah paradigma. Ya. Apa saja yang nanti harus dicari atau apa yang harus kamu dapatkan dari sekolah? Yang pertama adalah manajemen diri. Ya. Bagaimana kita belajar mengenal diri. Siapa gue sebetulnya itu kan? Siapa saya gitu. Itu bisa dipelajari dari sekolah. Karena di sekolah itu menjadi ajang untuk mengembangkan bakat kemampuan. Nah, harus tahu siapa saya. Bisa kamu menghubungi guru, bisa kamu bertanya dengan BP dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah mampu menjadi leader. Nah, ini yang paling penting ya. Setiap orang itu diciptakan untuk menjadi seorang pimpinan. Nah, dari mata pelajaran yang coba nanti saya ajar, bagaimana ketika ada sebuah tim atau kelompok yang saya bangun, nanti secara bergantian kamu akan menjadi ketua kelompok. Nah, ini penting, karena nanti ke depan, setiap orang itu pasti akan jadi leader. Apakah itu di tempat kerja, apakah itu di rumah, ataukah itu hidup di masyarakat, kamu akan menjadi leader. Mau tidak mau, kamu akan menjadi itu. Dan itu harus dimulai dari bangku sekolah. Dan yang ketiga adalah berani mengambil keputusan. Ini sesuatu hal yang sangat sulit, tapi harus dimulai dan harus berani. Ya, ketika kamu menjadi leader, ketika kamu dipercaya oleh guru, ketika kamu dipercaya oleh teman-teman kamu harus berani mengambil keputusan. Dan itu bisa dilatih dari bangku sekolah. Kemudian yang kedua adalah membangun relationship, ya, atau membangun relasi. Nah, anak-anak, sekolah itu sebetulnya adalah tempat yang paling ideal untuk belajar membangun sebuah relasi. Kenapa relasi itu penting? Karena kita hidup itu bermasyarakat. Kita adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Nah, dari sekolah ini saya berharap nanti kalian bisa membangun sebuah jaringan yang baik. Baik itu jaringan yang sifatnya internal ataupun eksternal. Kalau internal, misalnya kalian mampu menjalin komunikasi yang baik dengan teman-teman kamu. Jangan pernah egois di kelas, karena siapa tahu teman-teman kamu sekarang itu akan menjadi jalan untuk kamu meraih masa depan nanti. Apakah lewat teman kamu nanti memiliki banyak jaringan dalam bidang usaha atau bisnis. Lewat teman kamu bisa mendapatkan pekerjaan yang layak dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah skill komunikasi yang baik. Di era digital seperti sekarang, kalian harus mau belajar, harus mampu belajar tentang sesuatu yang kekinian. Manajemen atau skill komunikasi itu harus dibangun. Apakah bagaimana cara memaintain Instagram menjadi sebuah bahasa yang kira-kira menjual, bagaimana kamu mampu menguasai panggung, bagaimana kamu mampu meningkatkan skill kamu ketika di depan orang, itu harus kita mulai coba untuk belajar di sekolah. Kemudian fokus, ya, saya berharap nanti kalian juga memiliki sebuah keterampilan di mana kalian bisa belajar sesuai dengan passion kalian. Akan saya coba berbagai macam metode dalam mengajar. Nah, silahkan tentukan mana yang paling nyaman buat kamu. Ya, apakah kamu tipe pembelajar yang hanya pendengar? Apakah kamu tipe pembelajar yang suka pencerita? Ataukah kamu kreator? Ataukah kamu orator dan sebagainya? Nanti kita coba di situ ya. Kemudian komitmen, ini yang paling penting, terutama untuk anak-anak IPS. Ya, silahkan komitmen itu harus dimulai dibangun dari sekarang. Ketika orang belajar berani bertanggung jawab dengan apa yang telah dia perbuat, itu adalah sebagai sebuah bentuk komitmen dari rasa tanggung jawab itu. Berani berbuat, berani bertanggung jawab, berani melakukan sesuatu, berani mengambil resiko. Nah, ini yang coba nanti kita bangun di kelas IPS ya. Yang terakhir yang bisa kalian pelajari adalah berani gagal.
Mencoba sesuatu adalah bagian dari belajar. Nah, silakan. Nanti kalian mencoba, saya kasih tugas, coba dikerjakan semampu kalian. Perkara berhasil atau tidak, itu bukan menjadi sebuah ukuran. Berhasil syukur, berarti kamu mencoba. Gagal, itu adalah bagian dari proses belajar. Ya, bedakan antara males dan tidak bisa. Ya, kalau yang namanya tidak bisa itu dia udah mencoba, tapi dia belum berhasil. Kalau malas berarti tidak mau mencoba sama sekali. Maka gagal pun bagian dari proses belajar. Ya, jadi nanti coba sebuah metode baru, ada sebuah ide-ide cemerlang yang coba kalian bangun, kalian punya sebuah ide dan sebagainya, nanti kita kembangkan. Berhasil atau gagal tidak ada masalah. Yang penting berani mencoba. Oke, belajarlah sesuai dengan passion kalian, mana yang kalian paling sukai. Tapi yang harus dipegang adalah komitmen kalian dalam belajar. Belajar dan belajar. Oke. Lalu di mana peran sosiologi? Sosiologi adalah mata pelajaran yang mempelajari tentang realitas kehidupan. Apa yang terjadi di kehidupan kita, bagaimana idealnya seseorang hidup di masyarakat, dan bagaimana idealnya seseorang mampu menempatkan diri di masyarakat. Logikanya begini. Sebenarnya sosiologi itu mempelajari tentang kehidupan kita sehari-hari ya, apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, dan berharap dengan mempelajari sosiologi itu kalian mampu menempatkan di mana posisi kalian gitu loh. Jadi bedakan misalnya ketika mau nonton konser dan ketika mau sholat jamaah, maka kostumnya harus berbeda, jangan disamaratakan. Nah, itu logika berpikir sosiologi seperti itu. Kamu mampu menempatkan diri di mana kamu berada. Sosiologi juga akan memandang sesuatu yang terlihat lazim atau terlihat biasa menjadi melalui sudut pandang yang berbeda. Saya kasih analogi kayak gini. Jadi sosiologi itu akan melihat sisi lain dari sesuatu yang terlihat biasa saja. Ya, contoh logika berpikir sosiologi misalnya gini. Perspektif sosiologi dalam melihat sebuah pendidikan. Kira-kira kalau tujuan orang sekolah tuh ngapain? Ya tujuan orang sekolah kan rata-rata sama ya, pengen pinter gitu kan. Kemudian cari ilmu, biar nanti bisa kerja dan lain sebagainya. Itu kan tujuan orang sekolah rata-rata sama, itu sudah disetujui. Tapi kalau sosiologi melihat pendidikan itu dari berbagai macam sudut, salah satunya gini. Kenapa sih orang sekolah di tempat favorit itu atau sekolah sekolah mahal gitu, sekolah elit gitu. Kira-kira apakah sekedar untuk cari ilmu saja? Ternyata tidak ya. Ada prestis di situ yang dicari gitu kan. Bahkan kadang kita lihat orang rela membayar berapapun biayanya supaya bisa masuk sekolah favorit itu kan, sekolah elit. Padahal esensinya sama kan, tujuannya cari ilmu, tapi kan ada sisi lain yang kebanggaan yang di situ. Bahwa seolah-olah kalau dia di sekolah favorit, dia sekolah elit, itu kan ada sisi kebanggaan atau sisi prestis yang membuat dia merasa di kasta yang berbeda gitu. Ketika dia bertemu dengan temannya ditanya, lo sekolah di mana gitu kan? Sekolah ini gitu kan. Nah, ada sisi lain. Jadi itulah sosiologi gitu. Memandang sesuatu yang sebenarnya terlihat lazim, tapi ternyata ada sisi lain yang bisa kita gali gitu. Ya, oke, itu analogi sederhana tentang sosiologi. Nanti ke depan kita akan bahas banyak lagi tentang berbagai macam perspektif sosiologi dalam melihat sesuatu masalah. Ya, kita lanjut. Perbedaan konsep pendidikan di Indonesia ini sebetulnya telah memunculkan dua golongan ya. Ada namanya era kolonial dan era milenial. Kira-kira kamu termasuk yang mana? Ada beberapa ciri yang berbeda yang membedakan antara siswa era kolonial dan siswa era milenial. Kalau siswa kolonial misalnya ciri-cirinya, guru menjadi sumber utama pendidikan. Jadi semua ilmu itu sumbernya hanya dari satu, yaitu guru. Siswa lebih suka mendengarkan ceramah, ya itu siswa ciri kolonial seperti itu dulu. Ya mereka hanya mendengarkan gitu. Yang ketiga, tidak belajar jika tidak disuruh, ya mereka hanya mau belajar kalau disuruh saja. Tuh. Kemudian siswa cuma menunggu ilmu dari guru, karena guru satu-satunya sumber ilmu, ya mereka hanya mau ilmu ya hanya dari guru saja gitu. Kemudian KBM hanya terjadi di kelas, artinya mereka belajar ya hanya di kelas saja gitu. Kemudian terakhir cenderung pemalu ya, karena kalau zaman kolonial dulu kan memang kita disetting seperti itu ya. Sementara pembelajar atau siswa di era milenial itu yang pertama cirinya
guru lebih sebagai fasilitator. Karena dengan berkembangnya media seperti sekarang, ilmu bisa didapat dari berbagai macam sumber gitu. Jadi guru hanya sebagai penengah atau memfasilitasi aja apa kebutuhan kalian gitu. Makanya harus lebih banyak komunikasi dengan guru apa yang kalian butuhkan nantinya. Kemudian yang kedua, siswa lebih suka menyampaikan ide atau gagasan. Ini yang saya tunggu-tunggu gitu loh. Belajar sosiologi itu kalian harus berani menyampaikan ide, gagasan kalian, wawasan kalian yang sudah kalian baca, wawasan kalian yang sudah kalian dapat, itu harus berani disampaikan. Kemudian yang ketiga, belajar dari berbagai macam sumber ilmu ya. Seperti tadi saya sampaikan, apakah kamu bisa belajar dari YouTube, dari Google, bisa belajar dari buku, yang mana sekarang sumbernya sudah beragam sekali. Kemudian ciri siswa yang era milenial juga KBM bisa dari berbagai macam sumber, tidak hanya di kelas gitu ya. Contohnya sekarang kan kita belajar lewat media online gitu kan. Nah, kemudian yang terakhir, ciri siswa era milenial itu aktif dalam berbagai kegiatan. Karena mereka punya role model tuh kan. Ya, sekarang kamu lihat kan, role model kita kan banyak gitu. Kalau zaman dulu kan hanya terbatas karena tidak ada televisi, tidak ada media. Sekarang kamu bisa mencontoh siapapun gitu. Itu yang membedakan ciri siswa kolonial dan siswa era milenial. Yang terakhir yang akan saya bahas adalah bagaimana dampak adanya pandemi COVID-19 ini bagi pelajar ya. COVID-19 ini memaksa kita untuk banyak diam di rumah daripada aktivitas di luar kelas atau di luar rumah gitu, sehingga nanti bagi pelajar itu akan pandemi ini akan menciptakan dua karakter pelajar. Yang pertama yaitu pelajar-pelajar yang survive gitu, mereka yang tangguh, mereka yang akhirnya siap dengan dunia global sekarang. Kenapa itu kan? Karena sebetulnya kita itu dipaksa maju sebelum saatnya. Mungkin kalau tidak ada pandemi COVID-19, teknologi Indonesia tuh nggak akan berkembang secepat ini gitu. Pembelajaran tuh ya masih manual gitu, hanya di sekolah. Tapi dengan adanya pandemi COVID-19 ini menciptakan orang-orang kreatif. Salah satunya adalah siswa gitu. Nah, saya berharap melalui media teknologi yang sekarang kalian coba kalian bangun, coba kalian pelajari ini, nanti kalian akan siap terjun di dunia kerja. Nah, artinya gini, saya yakin 10 tahun, 20 tahun ke depan itu teknologi ini akan lebih canggih seperti sekarang. Nah, dengan adanya pandemi ini memaksa kita untuk mau tidak mau harus peka dengan teknologi. Nah, ini yang saya harapkan nanti kalian pun sama gitu. Kalian harus mempelajari berbagai macam teknologi terbaru gitu. Nah, untuk membuat PowerPoint misalnya, sekarang bisa dilakukan secara online gitu. Satu tim bekerja dengan media PowerPoint yang sama gitu. Bisa menggunakan Sway dan lain sebagainya ya. MS Team ya dan sebagainya. Zoom. Jadi suatu saat kalian ketika bekerja gitu, kalian sudah terbiasa dengan teknologi yang sekarang kita gunakan ini. Di sisi yang lain, pandemi ini juga menciptakan mereka-mereka yang frustasi gitu, siswa yang hanya pasrah dengan keadaan gitu kan, yang terpaksa menyerah dengan keadaan. Udahlah, saya nggak sekolah nggak sekolah sama aja gitu. Kalaupun sekolah juga nggak ngerti apa-apa gitu kan. Padahal sebetulnya ini adalah tantangan buat kita semua gitu, baik guru maupun siswa. Kalau kita hanya menyerah dengan keadaan, ya siap-siaplah tergilas oleh zaman gitu kan. Makanya kenapa di Indonesia itu banyak pengangguran, karena banyak orang yang pasrah dengan keadaan. Belajar hanya sekedar formalitas, datang, duduk, pulang, copy paste punya orang gitu kan. Nah, saya tidak berharap siswa-siswa IPS seperti itu gitu loh. Jadi, maka kita sikapi, maka kita tanggapi pandemi COVID ini dengan sesuatu yang positif. Kita menciptakan sebuah kreativitas, ide-ide baru, gagasan-gagasan baru, dan tetap semangat anak-anak. Jangan pernah takut untuk gagal, tapi takutlah untuk kita mencoba sesuatu yang baru. Oke, terima kasih. Itu saja dari Bapak. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hehe, lupa. Sorry ya. Ada tugas yang coba ini sifatnya pilihan. Siapa aja yang mau silahkan. Tantangan tugas. Ini kalau kalian memang bener-bener mau jadi siswa yang survive, saya kasih sebuah tantangan nih. Belajar menulis, berani menuangkan ide. Tugasnya simpel.
Coba buat tulisan dengan tema pendidikan di era pandemi COVID-19. Apa pandangan kamu tentang pendidikan di era pandemi ini? Ya, silakan tuliskan jawaban kamu. Nanti akan saya buat form di Google Form. Nanti saya share via grup WA ya. Silakan, saya tunggu ide-ide cemerlang kamu tentang pendidikan di era pandemi COVID-19 ini. Terima kasih. Tetap semangat.